Di acara Sporta, kerjasama antara Sonora bersama dengan Bolasport.com, kita masih bicara mengenai prediksi babak 16 besar Liga Champions bersama dengan Berry Bagja dan Ian Tambunan dari Bolasport.com. Sudah ada beberapa pertandingan berlangsung ya, Ian dan Berry. Kita bahas dulu nih pertandingan antara PSG versus Real Madrid, di mana PSG menang tipis 1-0. Belum dibuka ini mic-nya Ian nih. Mic-nya ya. Oh, sorry, Mike masih di mute ya. Nah, kalau nonton PSG versus Real Madrid ya, itu benar-benar kayak PSG ngelawan salah satu tim papan bawahnya Liga Prancis loh. Betul. Itu benar-benar PSG tampil sangat mendominasi. Lionel Messi, Kylian Mbappe itu nggak ada yang bisa hentiin. Bahkan kalau dia dari jumlah tembakan sepanjang pertandingan, Messi sendiri aja total udah melepas ke 8 tembakan. Sedangkan Real Madrid cuma bisa 3 tembakan doang. Bahkan Messi masih 2 kali lipat lebih banyak. Gak usah kita sebut Messi, kita turunin kelas deh ke Kylian Mbappe. Itu 7 tembakan, tetap 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan Real Madrid secara keseluruhan pemainnya. Dan gak ada satupun shots on target dari Real Madrid. Jadi kalau dilihat dari kelasnya memang Real Madrid belum masuk dalam bursa juara ya. Itu pun yang udah dibahas dari sejak awal musim bahwa Real Madrid di bursa taruhan manapun tuh bukan masuk calon juara di Liga Champions 2021-2022 Mas Ando. Oke. Kamu peranan Messi gimana nih, Yan? Wah, gila, Messi sama Kylian Mbappe sini makin solid banget ya. Untuk Messi pribadi setelah awal-awal musim paceklik gol, terus setelah akhirnya koneksinya sama Kylian Mbappe makin cocok, bahkan Kylian Mbappe itu meskipun yang udah kita tahu bahwa Mbappe sangat ngefans sama Cristiano Ronaldo, tetapi Mbappe tetap ngasih respect yang sangat besar terhadap Messi. Bahkan udah ditunjukin ketika Mbappe mau menyerahkan berkali-kali jatah eksekutor penalti PSG kepada Messi, itu ngebuat Messi juga bangkit ya. Dan menurut saya pribadi, Mas Santo, puncak kebangkitan Lionel Messi itu ketika PSG menenggelamkan Manchester City ya 2-0 di fase grup ketika main di Parc des Princes. Dan Messi menciptakan 2 gol, satu dari luar kotak penalti dan satu dari penalti. Dan di situ juga penalti karena Mbappe yang ngasih jatah ke Messi. Jadi di situ Messi udah kembali sih, Mas Anto. Oke. Jadi beberapa pertandingan ini udah makin kompak ya, chemistry ketemu ya antara Mbappe dan Messi ya. Yes, betul. Bahkan di partai terakhir Liga Prancis, Mas Anto, ketika lawan Reims, PSG menang 1-0, gol menit 90+3 injury time, itu golnya Mbappe, assist dari Lionel Messi. Iya, karena kan sering dibanding-bandingin nih, Ronaldo Messi kan. Ronaldo udah cetak banyak gol, sementara Messi masih defisit ya di PSG. Iya, tapi yang menarik juga kemarin kita lihat ini ya, banyak yang bilang juga kalau Mbappe tuh yang menyelamatin Messi di pertandingan kemarin. Iya. Karena walaupun secara individu memang ya masih tampil baik lah, cuman satu dosa yang dibikin Messi ya itu tadi penalti yang gagal. Betul. Dia gagal cetak gol dari eksekusi dan itu ya namanya Messi lah, sekali gagal tuh pasti kan langsung bikin heboh kan. Apalagi semenit berikutnya di pertandingan lain Ronaldo cetak gol bagus kan ke gawang Brighton. Betul. Di Premier League makin lah komparasi itu muncul lagi. Iya. Terus ini kan cuma tipis 1-0 ya, Bere? Siapa? PSG. PSG ya 1-0. Nah Iya. itu dia tadi yang membedakan sebenarnya yang layak menuai pujian itu bukan cuma Messi tapi ya itu tadi si Mbappe yang nyetak gol kemenangan. Karena golnya sendiri kalau yang kita lihat kan benar-benar gila ya. Kualitas individunya ngelewatin dua pemain langsung. Dan itu bukti bahwa mungkin emang ini udah saatnya sih Mbappe mengambil alih mengambil alih tahta lah dari dominasi Messi dan Ronaldo gitu. Ya. Kalau nggak pindah dan kalau konsisten, kuncinya kan itu sebenarnya. Tapi kalau pindah pun ya masih terbuka kemungkinan dengan usia yang masih sangat muda. Iya. Cuma menang tipis 1-0, peluang mereka di Bernabeu gimana nih? Kalau menurut yang mana? Mas Bari dulu. Yang dulu ya. Yang dulu ya. Oke. Ya. Kalau menurut saya, Mas Anto, menang 1-0 lebih penting atau 2-1 itu udah nggak terlalu gimana-gimana ya. Karena di musim ini kan aturan gol tandang yang biasa jadi nilai plus itu udah dihilangin kan. Jadi kalaupun ntar 2-1 main di Santiago Bernabeu bakal lanjut ke perpanjangan waktu. Dan kalau misalkan lihat permainan di leg pertama ya, kayak saya pribadi nggak yakin sih Real Madrid bisa ngebalikin keadaan. Kayak sejago-jagonya seri. Tapi bahkan
menurut saya pribadi PSG malah bisa menang di Santiago Bernabeu dengan permainan seperti itu. Karena golnya PSG itu muncul ketika Neymar juga akhirnya merumput. Nah, trio Neymar, Messi, dan Mbappe ini yang sebenarnya membuat Real Madrid itu makin mati kutu, Mas Anto. Oke, jadi peluangnya besar ya PSG meskipun besar. Harus bertandang ke Bernabeu ya? Yes. Besar sih. Soalnya kemarin juga si Carlo Ancelotti juga aku dia emang repot lah ngadepin trio Neymar, Messi, Mbappe itu ya. Masalahnya Ancelotti juga dianggap blunder karena membuat Real Madrid main terlalu bertahan gitu. Sama media Spanyol dikritik seperti itu. Yeah. Mungkin maksudnya mereka mau main aman gitu dengan main tandang, juga main bertahan dulu lah ngadepin trio mengerikan ini. Taunya kebobolan di menit-menit akhir. Dan itu benar nggak menjamin, main di kandang juga nggak menjamin sama sekali ya, karena yang kita lihat Madrid juga punya trio Benzema, Vinicius, Asensio, tapi nyatanya melempem juga, nggak nyetak satupun shot on target ya kemarin itu. Oke, ini selain mengabaikan gol tandang, peraturan baru di 16 besar kali ini apalagi? Penalti tetap ya? Tetap ya? Untuk penalti tetap ya. Kalau jumlah golnya sama, tapi kalau agregatnya seimbang, di extra time dulu terus langsung ke penalti. Itu sih. Cuma hanya mengabaikan gol tandang ya? Iya betul. Nah, kalau dulu kan ada poin plus ya kalau kita bisa memasukkan gol di kandang lawan ya. Sekarang enggak ya? Ya. Oke. Sekarang kita beralih ke pertandingan berikutnya. Liverpool versus Inter Milan. 2-0. Wah, gila ini. Liverpool main di kandang ngeri banget. Udah kayak main di Anfield itu kemarin. Itu benar-benar Mohamed Salah, Sadio Mane bolak-balik tuh ngacak-ngacak lini belakangnya Inter Milan ya. Memang Inter Milan ini kalau big match ya Mas Anto di Liga Champions musim ini itu kayak kurang greget gitu dalam penyelesaian akhirnya, karena di fase grup juga Inter Milan 2 kali kalah itu dua-duanya dalam big match versus Real Madrid, kandang maupun tandang. Padahal Inter Milan itu tim yang paling banyak melepaskan jumlah tembakan di Liga Champions musim ini. Bahkan sebelum pertandingan versus Liverpool aja tuh udah melepaskan total 117 shots, tetapi memang finishingnya itu yang parah. Nah, kalau ketika lawan Real Madrid di fase grup, Inter Milan itu masih bisa mendapatkan tembakan tepat sasaran, Mas Anto. Di Giuseppe Meazza 5 kali, di Santiago Bernabeu 3 kali. Dan Santiago juga sebetulnya Inter Milan tuh mendominasi jalannya pertandingan, baru Inter Milan collapse ketika Nicolo Barella kartu merah. Tetapi ketika melawan Liverpool kemarin, itu Inter Milan benar-benar nggak bisa mendapatkan peluang berbahaya. Bahkan bisa dibilang Thibaut Courtois nggak ada, si Alisson Becker nggak ada di gawangnya pun, Liverpool tetap clean sheet karena emang nggak ada shots on target gitu. Gitu masalahnya sih. Iya, jadi ini selangkah ini ya, maju ke babak berikutnya ya. Yes, Mas Anto. Dan masalahnya juga kan Inter Milan nih sekarang di Liga Champions tuh andalannya Edin Dzeko, striker berusia 35 tahun. Sepanjang sejarahnya Dzeko main di Liga Champions itu maksimal dia cuma bisa cetak 8 gol. Itu 2018 saat masih membela AS Roma. Dan setelah itu maksimal dia cuma bisa cetak 5 gol. Dan sekarang Inter Milan ngandalin Edin Dzeko. Tapi Edin Dzeko-nya udah usia 35 tahun. Dan musim ini di Liga Champions cetak 3 gol. Kalau misalkan Inter Milan ngandalin striker tua seperti Dzeko untuk bisa melaju lawan Liverpool, kayak berat banget Mas langkah. Berat karena si Edin Dzeko juga udah ngibarin bendera putih nih. Dari sini bisa kelihatan tuh mana tim yang emang dipersiapkan untuk jadi calon juara Liga Champions, sama tim yang memang Inter kan baru kembali masuk babak knockout setelah sekian lama tuh, hampir 1 dekade gitu. Jadi sini kelihatan banget jurang kualitasnya agak timpang sih kalau menurut saya, walaupun secara statistik memang Inter sempat seimbang lah dengan Liverpool sebelum menit 70 ya, sebelum masuk 70. Bahkan kalau kita nonton kemarin ada peluang Hakan Calhanoglu yang kena misar gawang. Terus juga banyak serangan-serangan Inter yang sebenarnya berpeluang lah untuk merepotkan pertahanan Liverpool. Cuman itu tadi perbedaannya adalah terletak di mentalitas sama kualitas squad. Kita Liverpool kan kalau saya lihat 90% lah squadnya emang mereka yang waktu itu juara Liga Champions ya. Sementara di Inter Milan kita lihat beberapa dari mereka bahkan baru kembali tampil di ajang sebesar Liga Champions. Jadi itu soal mental itu memang ngaruh banget untuk hasil akhir tim.
Yang jelas nih tim-tim Italia di awal musim nanti harus benar-benar ada perubahan squad yang besar-besaran ya agar mereka bisa bersaing di Liga Eropa bersama dengan tim-tim papan atas ya. Karena kan Iya, kalau tim-tim kayak Milan, Inter, iya kalau saya ngeliat kan emang dominasi Italia hanya diwakili Juventus ya beberapa tahun terakhir ini. Sedekade terakhir tuh jangan-jangan musim ini juga kelihatannya sih bakal seperti itu juga. Hanya Juventus ya yang bisa diandalkan melaju mungkin lebih jauh di Liga Champions kalau ngelihat performa Inter seperti kemarin ya. Iya. Untuk sementara Inter fokus dulu ke Liga Italia aja ya. Yang menarik juga itu tadi kata Ian tadi, sebenarnya Inter bukan cuma payah di big match Liga Champions tapi juga di Liga Italia juga mereka lebih sering kedodoran kalau menghadapi tim-tim besar. Betul. Di antara tim papan atas tuh mereka punya rekor head to head yang paling jelek di antara tim papan atas sekarang. Ya. Kita break kembali ya, nanti kita sambung lagi obrolan kita pada malam hari ini seputar prediksi babak 16 besar Liga Champions. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.